Shalom teman-teman semua. Wah, senang sekali ya Kak Joshua masih bisa diberi kesempatan untuk bisa berbagi bersama teman-teman semua yang ada di rumah saat ini. Kak Joshua bersyukur karena di hari Minggu ini, pagi ini masih bisa berjumpa sama teman-teman sekalipun secara online dan secara virtual. Nah, adik-adik teman-teman semua, hari ini Kak Joshua mau membagikan kebenaran firman Tuhan dan kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saat ini kami siapkan hati dan pikiran ini buat Engkau. Berbicaralah biar firman-Mu menyentuh hati kami, mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya ya Tuhan, biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Nah, adik-adik teman-teman semua, Kak Joshua mau review sedikit nih tentang apa sih yang sudah kita pelajari sebulan terakhir. Kalau teman-teman adik-adik semua perhatikan, sebulan terakhir ini kita udah belajar dari salah satu tokoh yaitu Abraham. Nah, semoga teman-teman selama sebulan ini bisa belajar dari kelebihan dan kekurangan Abraham dan terlebih lagi bisa semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Nah, adik-adik teman-teman semua, hari ini Kak Joshua akan lanjutkan setelah kita belajar dari Abraham, kita mau belajar dari salah satu tokoh lagi nih. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri yaitu Ishak. Nah, kenapa sih kita penting untuk belajar dari tokoh ini? Tahu adik-adik bahwa sebenarnya Ishak adalah tokoh yang penting di Alkitab juga, cuma seringkali itu terlupakan atau terabaikan. Setelah Kak Joshua pelajari dan Kak Joshua baca di Alkitab, ternyata kisah Ishak di Alkitab juga nggak terlalu banyak dicatat adik-adik. Menarik ya, tapi Abraham dan Yakub banyak sekali dicatat kisahnya di Alkitab. Padahal ketika orang Israel berdoa, mereka akan menyebutnya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi kenapa Ishak justru sedikit dicatat dalam Alkitab? Nah, kita mau belajar sama-sama dari tokoh satu ini, yaitu Ishak. Yuk kita baca sama-sama dari Kejadian 21, ayat 1 sampai 7, teman-teman. Kejadian 21 ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah, adik-adik teman-teman semua, di sini kita menemukan beberapa fakta tentang Ishak. Siapa sih Ishak itu? Yang pertama teman-teman, Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. So, kalau teman-teman udah belajar bulan-bulan lalu, minggu-minggu lalu, Tuhan memberikan janji kepada Abraham itu banyak banget. Salah satunya yang paling utama adalah Tuhan menjanjikan keturunan bagi Abraham. Bahkan Tuhan menjanjikan bahwa kelak Abraham akan menjadi bapa segala orang beriman. Tapi masalahnya adalah saat itu Abraham belum mempunyai keturunan. Dan tahukah teman-teman bahwa Abraham menunggu 25 tahun sejak dia diberi janji sama Tuhan, 25 tahun, bayangin teman-teman. Dan ketika dia punya anak, usianya sudah 100 tahun. Dan ini yang menarik teman-teman. Sebenarnya Sarah sudah mati haid, alias kesuburannya sudah berhenti. Atau dengan kata lain, bahasa sederhananya sebenarnya Sarah udah nggak bisa melahirkan anak. Dan pada saat itu belum ada teknologi kayak sekarang. Ya, kalaupun ada teknologi kayak sekarang juga nggak mungkin sih nenek-nenek umur 91 tahun bisa punya anak. Jadi kelahiran Ishak itu adalah satu mujizat yang besar pada zaman itu, bahkan sampai hari ini teman-teman. Untuk membuat seorang wanita tua berusia 91 tahun melahirkan seorang anak laki-laki, bahkan mengandung, itu sama seperti usaha membangkitkan orang mati untuk hidup kembali. Jadi ini adalah mujizat yang luar biasa teman-teman. Kelahiran Ishak adalah suatu mujizat terbesar pada zaman itu, terutama dalam kehidupan Abraham. Nah teman-teman, Kak Joshua cerita sedikit,
Kak Joshua juga termasuk anak yang susah dilahirkan dalam tanda kutip. Kenapa? Karena mama Kak Joshua waktu mengandung Kak Joshua itu umurnya udah 39 tahun. Wow, udah umur 40 tahun. Dan tahu kan teman-teman, Kak Joshua diceritain sama papa mama Kak Joshua waktu kecil. Jadi waktu mama Kak Joshua mengandung Kak Joshua, dokter udah bilang, ibu mengandung di usia yang sangat rentan. Usia 40 tahun itu termasuk usia yang rentan teman-teman. 39-40 tahun itu udah rentan. Artinya kalau Kak Joshua lahir, dua kemungkinan. Pertama, mama Kak Joshua meninggal ketika melahirkan Kak Joshua. Atau yang kedua, Kak Joshua lahir, entah itu dengan cara apapun lahirnya, atau sesar atau normal. Kemungkinan besar Kak Joshua akan mengalami gangguan mental teman-teman. Atau lebih tepatnya Kak Joshua akan menjadi anak berkebutuhan khusus. Karena usia segitu melahirkan seorang anak resikonya besar. Tapi teman-teman, puji Tuhan sampai sekarang Kak Joshua bisa ada saat ini bersama teman-teman semua, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah teman-teman, bayangkan mama Kak Joshua aja yang melahirkan Kak Joshua umur 39 atau 40 tahun, sekitar usia seperti itu, sudah diwanti-wanti atau diberi peringatan dari dokter bahwa kemungkinan akan melahirkan anak yang kurang sehat atau mungkin anak yang rentan mengalami banyak sakit. Bayangkan Ishak lahir dari seorang nenek berusia 91 tahun. Dan ini yang menarik teman-teman, bahwa ada satu penafsiran dari kalangan rabi atau hamba Tuhan orang Yahudi rabi, bahwa beberapa rabi menafsirkan kalau Ishak itu sebenarnya adalah anak berkebutuhan khusus. Memang tidak dicatat di dalam Alkitab, tapi ini adalah berdasarkan tradisi para rabi yang menafsirkan bahwa kemungkinan besar Ishak adalah anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena dia lahir dari orang tua berusia 91 tahun adik-adik. Yang kedua, ketika tokoh-tokoh Alkitab lain mencari pasangan hidup, mereka akan mencarinya sendiri, sedangkan Ishak perlu dicarikan pasangan hidupnya. Dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, teman-teman, ini yang paling menarik. Ketika dia dipersembahkan oleh Abraham, ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Ishak sama sekali tidak curiga. Papanya tuh Abraham gak bawa kambing domba, tapi setelah di gunung dia baru tanya, kambing dombanya mana ya Pak? Padahal Alkitab mencatat itu perjalanan berakhir teman-teman ke Gunung Moria. Tapi Ishak telat mikir teman-teman, tell me dia telat mikir bahwa kenapa pas di gunung kok nggak ada kambing dombanya. Dan menariknya dia tetap mau untuk dipersembahkan. Nah teman-teman, sekali lagi ini penafsiran bisa salah bisa benar, terserah teman-teman mau percaya atau enggak. Tapi ini poin pertama yang mau Kak Joshua bagikan ke teman-teman semua. Ishak, anak yang dijanjikan, ternyata kemungkinan besar adalah anak berkebutuhan khusus. Yang artinya, bagi dunia mungkin dipandang sebelah mata, tapi bagi Tuhan, dia sangat berharga teman-teman. Dan yang menariknya, melalui Ishak, ada keturunan-keturunan hebat. Dia melahirkan dua bangsa besar, yaitu Esau dan Yakub, yang kelak Yakub menjadi bangsa Israel, dan Esau memiliki keturunan sendiri juga menjadi bangsa-bangsa yang besar sampai hari ini. Luar biasa ya teman-teman, Tuhan gak pilih yang menurut manusia pandangannya baik, tapi Tuhan pilih siapa yang mau dia pilih. Sekalipun mungkin bagi orang-orang di sekitar Abraham pada zaman itu, kok anaknya kayak begini dan lain sebagainya, tapi Tuhan pilih dia teman-teman. Tuhan pilih Ishak menjadi penerus garis keturunan Abraham, dan karena Ishak sampai saat ini bangsa Israel ada teman-teman. Puji Tuhan. Nah yang kedua teman-teman, faktanya adalah Ishak memang anak yang dijanjikan, tapi bukan anak yang difavoritkan teman-teman. Dari mana? Karena Abraham ketika ia disuruh atau diminta oleh Sarah untuk mengusir Hagar dan Ismail, di Kejadian 21 ayat 11, Abraham merasa sebal karena anaknya Ismail mau dibuang sama Sarah. Dan di kitab-kitab kejadian sebelumnya, teman-teman bisa baca, Abraham juga pernah minta sama Tuhan supaya Ismail aja Tuhan yang dijadikan penerus keturunannya. Menarik teman-teman bahwa ternyata Ishak, sekalipun dia anak yang dijanjikan Tuhan, dan sekalipun mungkin Abraham sayang sama dia, tapi itu tidak membuat Ishak menjadi anak yang difavoritkan. Kak Joshua nggak tahu, mungkin beberapa di antara kita bersaudara, kakak adik, ada satu yang mungkin lebih difavoritkan dari papa mamanya, dan kamu merasa kayaknya kamu nggak difavoritkan dan kamu bukan produk unggul dari keluarga, ya kan? I know sekalipun Kak Joshua nggak punya saudara, tapi Kak Joshua punya teman yang bersaudara, punya kakak, punya adik, dan Kak Joshua mendapati bahwa banyak anak muda, remaja, merasa bahwa dirinya
gak sehebat kakaknya atau gak sehebat adiknya dan merasa bahwa dia adalah produk gagal dari keluarganya. Hey, dengarkan ini teman-teman. Ishak bukan anak yang difavoritkan oleh Abraham, tapi Tuhan pilih dia. Tuhan menjanjikan dia dalam kehidupan Abraham, dan menariknya Tuhan pilih dia untuk menjadi pewaris keturunan Abraham. Ini suatu berita anugerah bagi kita semua yang mungkin merasa dirinya minder karena merasa tersaingi oleh saudara-saudaranya. Ishak sekalipun dia bukan yang difavoritkan, tapi dia yang dijanjikan Tuhan, dan anugerah Tuhan turun atas hidupnya. Kamu gak perlu berkecil hati, gak perlu merasa iri sama saudara-saudara kamu, karena favor of God, anugerah dari Tuhan, perkenanan Tuhan ada dalam hidup kamu. Dan yang ketiga teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang bingung ketika membaca kisah Ishak. Kenapa sih Ishak dikorbankan oleh Abraham, mau dikorbankan oleh Abraham? Apa maksudnya nih, kok Tuhan tiba-tiba Allah yang awalnya baik banget, kenapa minta Ishak, kok minta manusia dikorbankan? Nah teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang bingung dengan kisah ini. Banyak yang mencoba melogikakannya, misalnya kayak, oh ya Abraham rela karena dia percaya Tuhan pasti tolong segala macam dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, lebih dari tentang iman Abraham, kisah pengorbanan Ishak adalah penggambaran kasih karunia Tuhan bagi umat manusia. Sekali lagi ulangi lagi ya. Lebih dari tentang ketaatan dan iman Abraham, kisah pengorbanan Ishak adalah penggambaran dari kasih karunia Tuhan. Tahukah teman-teman bahwa kisah Ishak dikorbankan oleh Abraham merupakan penggambaran tentang bagaimana Tuhan Yesus kelak menyelamatkan dunia. Ini adalah sebuah tipologi bahasa teologinya ya. Tipologi atau penggambaran dari Kristus. Ishak dijadikan penggambaran karakter Kristus yang akan datang. Dari mana pertama dia adalah anak yang dijanjikan. Dan yang kedua, dia dikorbankan. Nah teman-teman baca di Alkitab, siapa pribadi yang dijanjikan sekian lama hanya untuk dikorbankan menebus dosa-dosa manusia? Cuma satu teman-teman, yaitu Tuhan Yesus. Ishak hanya bayang-bayangnya Kristus. Itu sebabnya ketika dia mau dibunuh atau dikorbankan, malaikat Tuhan menahan Abraham dan menggantikan Ishak dengan anak domba jantan. Dan siapa anak domba jantan itu teman-teman? Anak domba jantan itu adalah penggambaran Kristus juga teman-teman. Dan Kak Joshua tutup di sini, dari Ishak kita belajar bahwa pertama, apa yang manusia anggap sebelah mata, dianggap orang gak mampu melakukan sesuatu, bahkan dianggap gak bisa bertanggung jawab sama hidupnya, orang yang disability development, yang punya kebutuhan khusus, Ishak. Kalau kalian percaya ini Ishak ada anak kebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus, Kak Joshua mau bilang bahwa even anak berkebutuhan khusus Tuhan pilih untuk jadi pewaris kasih karunia Tuhan. So, teman-teman, this is the grace, teman-teman, ini anugerah Tuhan. Mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang merasa dirinya kurang baik, kurang mampu dalam menjalani kehidupan. Pesan Tuhan adalah kamu tetap disayangin Tuhan. Sekalipun manusia memandang sebelah mata, tapi Tuhan memandang kamu berharga dan mulia. Ingat teman-teman, sekalipun manusia memandang kamu sebelah mata, tapi Tuhan memandang kamu berharga dan mulia. Yang kedua teman-teman, sekalipun Ishak bukan anak yang difavoritkan oleh keluarganya, oleh Abraham, khususnya papanya, tapi Tuhan menjadikan dia pewaris kasih karunia Tuhan. Bahkan dia yang dijanjikan tersebut. Mungkin di keluargamu kamu bukan yang paling difavoritkan. Kalau ada acara keluarga yang dibangga-banggakan kakakmu atau adikmu. Tapi dengar nih teman-teman, Tuhan sudah menjanjikan kamu ada di keluarga kamu saat ini. Tuhan yang menetapkan kamu ada. Kalau bukan karena Tuhan, kamu gak akan bisa ada di dunia ini. Dan Tuhan punya panggilan ilahi khusus dalam hidupmu. Dan sekalipun kamu gak difavoritkan manusia, tapi kamu dapat favor dari Tuhan. Kamu dapat perkenanan Tuhan, kamu dapat anugerah Tuhan. Dan itu sebabnya teman-teman, kamu gak usah merasa minder. Jangan minder, jangan iri sama saudaramu, atau jangan marah sama papa mama. Karena sekalipun mereka tidak memfavoritkan kamu, tapi Tuhan berkenan atas hidupmu. Sekali lagi ya, sekalipun kamu bukan yang difavoritkan di keluarga, tapi Tuhan berkenan atas hidupmu. Dia mau pakai kamu jadi berkat bagi banyak orang. Dia mau pakai hidupmu menjadi kesaksian bagi namanya, bagi kemuliaannya. Teman-teman tahukah bahwa di Alkitab, kita seringkali selalu ambil yang positif, yang bagus-bagus dari tokoh-tokoh Alkitab.
Karena kita pengen ada sosok hero, ada sosok pahlawan yang hebat di Alkitab. Padahal teman-teman, none of them are the best person. Rata-rata tokoh-tokoh Alkitab adalah orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh dunia. Most of them are losers, mereka adalah pecundang. Tapi karena Tuhan berkenan atas hidup mereka dipakai oleh Tuhan. So jangan berkecil hati karena Tuhan berkenan atas hidupmu. Jangan merasa minder karena Tuhan berkenan atas hidupmu. Jangan merasa iri karena Tuhan berkenan atas hidupmu. Itulah berita kasih karunia teman-teman. Yang lemah dipakai oleh Tuhan untuk memalukan yang kuat. Yang dipandang bodoh dipakai Tuhan untuk memalukan yang berhikmat. Dan teman-teman yang terakhir teman-teman, ketika kita belajar tentang tokoh ini, ketika kalian mungkin baca Alkitab tentang Ishak atau tokoh-tokoh yang lain, pandanglah dari sudut pandang salib Kristus. Ishak adalah penggambaran pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang kelak menyelamatkan umat manusia. Kambing domba atau hewan gak bisa membayar dosa-dosa kita teman-teman, hanya Kristus yang bisa menebus kita dari dosa. Nah teman-teman, inilah berita anugerah yang ingin Kak Joshua sampaikan buat teman-teman semua. Sekalipun kita mungkin di awal tahun ini, baru mulai awal tahun, mungkin kita udah bikin banyak goals, kita bikin komitmen, kita pengen bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen selesaiin baca Alkitab setahun ini, Tuhan aku pengen hidup kudus di hadapan-Mu, aku mau ngasih hidupku yang terbaik. Namun nyatanya selama sebulan ini mungkin kalian ada jatuh bangun dalam dosa atau kalian gagal dalam mendisiplin diri untuk melakukan firman Tuhan. Ini berita baiknya teman-teman, bahwa Tuhan sudah menebus kita dan itu nggak buat kita lebih rendah dari sebelumnya. Tapi di mata Tuhan kita tetap anak-anaknya. Karena dia sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Kita dikuduskan, kita dibenarkan oleh karena pengorbanannya, bukan karena usaha kita. Dan biarlah kebenaran ini semakin memotivasi kita untuk terus berusaha hidup kudus, layak berkenan bagi Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Pada pagi hari ini kami belajar bersama-sama dari salah satu tokoh Alkitab yaitu Ishak. Biar kiranya Tuhan lewat firman-Mu ini banyak teman-teman yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Banyak yang kembali sadar nilai hidupnya di hadapan Tuhan, bahwa mereka adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Apapun kondisi mereka, apapun keadaan mereka, mereka adalah anak-anak yang diperkenan oleh Tuhan untuk menghidupi panggilan ilahi yang sudah Tuhan tetapkan. Hamba berdoa Tuhan bagi teman-teman yang mungkin saat ini bergumul dengan sekolahnya, dengan keluarganya. Tuhan, Engkau yang tolong mereka, Engkau yang buka jalan kehidupan mereka, Engkau berkati Tuhan kehidupan mereka, supaya nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you teman-teman, see you next week. Kak Joshua berharap selama sebulan ini teman-teman bisa dapat pengajaran yang baru, dan tentunya semakin cinta Tuhan, semakin mengenal Tuhan. God bless you.